Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tina di pelajaran seni budaya materi kelas 10 tentang bahan, media, dan teknik seni batik Banten. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pertama, katun primis solo atau katun prima, yang merupakan jenis kain yang terbuat dari kapas. Karena sifatnya yang mudah menyerap bahan pewarna alami maupun kimia, kain jenis ini cocok dipakai sebagai bahan dasar pembuatan batik tulis. Kedua, katun primissima atau sering juga disebut kain primis. Kualitasnya lebih bagus daripada katun primis solo atau katun prima. Umumnya lebih tebal dengan serat lebih besar dibandingkan katun prima. Kain batik dengan bahan dasar katun primis umumnya memiliki harga lebih mahal dibandingkan dengan yang berbahan katun lainnya. Ketiga adalah katun dobi atau semi sutra, terbuat dari campuran bahan kapas dan polister. Campuran bahan alami dan sintetis ini menghasilkan kain katun yang terlihat memiliki motif serat, kotak-kotak atau garis-garis dan terkadang abstrak. Dan yang keempat, kain sutra dibuat dari bahan kepompong ulat sutra dengan cara dipintal untuk menghasilkan benang sutra. Sejak dulu, kain sutra dianggap sebagai kain terindah dan termahal. Sifat kain sutra yang halus, lembut, dan berkilau banyak disukai kalangan bangsawan di seluruh dunia. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai jenis dan ukuran kain untuk membatik. Kain panjang atau tapih jarik adalah kain yang berbentuk 4 persegi panjang yang dililitkan mengelilingi pinggang. Panjangnya hingga pergelangan kaki dengan ukuran lebar antara 110 hingga 110 cm. Sedangkan panjang kainnya sekitar 250 cm. Pemakaian kain panjang ini dianggap lebih resmi daripada sarung. Pemakaian pada wanita dililitkan dari arah kiri ke kanan dengan lipatan kecil ke depan. Sementara itu pemakaian pada pria dililitkan dari kanan ke kiri dengan lipatan agak besar di depan. Seperti contoh gambar ini kalian bisa lihat ya, pemakaian untuk pria dan wanita. Kedua, kain sarung. Nah, kain sarung ini merupakan jenis kain panjang yang dijahit kedua ujung pendeknya. Sarung juga sudah menjadi pakaian khas orang Melayu. Untuk ukurannya sendiri, sarung memiliki lebar 100 hingga 110 cm dan panjang 180 hingga 220 cm. Ketiga, kain dodot. Kain yang terdiri atas 2 kain panjang yang sejenis dan disambung menjadi satu. Untuk ukurannya sendiri, kain dodot itu memiliki ukuran sama dengan 2 kali kain panjang. Jenis kain dodot ini dijadikan sebagai lambang hak istimewa yang diberikan kepada pemakainya, seperti sultan, kerabat keraton, penari keraton, dan pengantin, baik pria maupun pengantin wanita. Pemakaian dodot pada pria dilengkapi dengan celana panjang dengan motif tertentu. Dodot juga dikenal pula dengan nama kampuh. Untuk ukuran dodot atau kampuh menurut pemakainya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wanita panjangnya 400 cm, lebar 200 cm. Pria panjang 500 cm, lebarnya 200 cm. Sedangkan untuk raja panjang dodot 750 cm kali lebarnya 250 cm. Keempat, kain selendang. Kain selendang adalah pelengkap pakaian wanita Jawa yang disampirkan di bahu. Selendang juga dibuat berpasangan dengan kain panjang. Motifnya serupa dengan kain panjang pasangannya. Nah, untuk contoh gambarnya kalian bisa lihat di atas ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang media atau perlengkapan membatik. Proses pembuatan batik pada dasarnya sama. Nah, berikut ini saya akan menguraikan berbagai macam perlengkapan dalam membatik. Yang pertama itu adalah gawangan. Gawangan adalah perkakas untuk menyangkutkan dan membentangkan mori sewaktu dibatik. Gawangan terbuat dari kayu atau bambu.
Kemudian gawangan dibuat sedemikian rupa hingga kuat, ringan, dan mudah dipindah-pindah. Perlengkapan kedua adalah bandul. Nah, bandul ini dibuat dari timah, kayu atau batu yang dimasukkan ke dalam kantong. Fungsi pokok bandul adalah untuk menahan agar mori yang baru dibatik tidak mudah tergeser saat tertiup angin atau tertarik oleh si pembatik secara tidak sengaja. Ketiga adalah wajan. Nah, wajan ini merupakan alat yang digunakan untuk mencairkan lilin atau malam. Wajan dibuat dari logam baja atau tanah liat. Berikutnya adalah kompor. Kompor adalah alat yang digunakan untuk membuat api. Nah, fungsi dari kompor itu sendiri selain sebagai perapian adalah pemanas bahan-bahan yang digunakan untuk membatik. Ya, kalau misalnya kita sulit mendapatkan kompor seperti yang digambar, kita juga bisa menggunakan kompor gas atau arang atau apapun yang bisa menghasilkan atau menghantarkan panas. Kelima adalah taplak. Taplak adalah kain untuk menutup paha si pembatik agar tidak terkena tetesan malam panas sewaktu canting ditiup atau sewaktu membatik. Nah, contohnya bisa kalian lihat ya, seorang pembatik juga menggunakan taplak untuk lebih berhati-hati pada saat membuat karya. Keenam adalah saringan malam. Nah, saringan ini alat yang digunakan untuk menyaring kotoran pada lilin atau malam ketika dicairkan. Jika kotoran tidak disaring terlebih dahulu, nantinya akan menghambat aliran pada ujung canting dan si pembatik akan mengalami kesulitan pada saat membuat atau menorehkan malam pada pola yang sudah dibuat. 7. Canting. Nah, canting ini adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan lilin atau malam. Terbuat dari tembaga dan bambu sebagai pegangannya. Canting ini dipakai untuk menuliskan pola batik dengan cairan malam. 8 adalah mori. Bahan baku batik yang terbuat dari katun. Kualitas mori bermacam-macam dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan. Mori yang dibutuhkan disesuaikan dengan panjang pendeknya kain yang diinginkan. Tidak ada ukuran pasti dari panjang kain mori karena biasanya kain tersebut diukur secara tradisional. Kesembilan, malam atau lilin. Bahan yang digunakan untuk membatik. Sebenarnya malam tidak habis atau hilang karena pada akhirnya malam akan diambil kembali pada proses membabar. Proses pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi kain. Malam yang dipergunakan untuk membatik berbeda dengan malam atau lilin biasa. Malam untuk membatik bersifat cepat diserap kain, tetapi dapat dengan mudah lepas ketika proses penglorotan. 10. Dingklik atau tempat duduk. Nah, dingklik atau tempat duduk ini merupakan tempat duduk untuk si pembatik. Biasanya terbuat dari bambu, kayu, plastik, atau besi. Ya, yang terakhir adalah pewarna batik. Pewarna batik ini kita kenal terbagi menjadi dua. Yang pertama pewarna alami dan pewarna buatan. Kalau pewarna alami, kita bisa menghasilkan berbagai macam warna menggunakan bahan dari alam. Seperti kita bisa mengambilnya dari tumbuhan, tulang, dan batu-batuan. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis itu hasil dari proses kimiawi sehingga menghasilkan warna. Pada dasarnya pewarna alam terdiri atas dua fungsi, yaitu sebagai pemberi warna dan juga penguat warna. Kira-kira contohnya dari kedua pewarna alam tersebut apa aja ya? Nah, untuk yang pertama, pewarna alam sebagai pemberi warna antara lain kita bisa dapatkan dari dedaunan, kulit kayu, umbi, getah, dan akar. Sedangkan pewarna alam sebagai penguat warna kita bisa dapatkan dari kapur, tetes tebu, lumpur, dan tape. Semoga kalian tidak tertukar ya untuk membedakan pewarna alam pemberi warna dengan pewarna alam sebagai penguat warna. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dicatat materi-nya. Jika
ada hal yang kurang kalian pahami, silahkan kalian hubungi saya via WA. Akhir kata, saya akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.